bertemu melalui ibadahnya Youth Generation, walaupun secara virtual, tapi patut kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Baik, pada saat ini mari kita menyiapkan hati, kita siapkan kehidupan kita untuk datang di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita ambil posisi saat teduh mulai dari sekarang. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya rindu kita akan menaikkan sebuah lagu pujian. Nanti mohon maaf ya kalau kadang saja batuk begitu, karena situasi dan kondisi saat ini dalam keadaan kurang sehat. Tapi tidak menjadi kendala bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, ku ucap syukur. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya pada malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Ku menatap jalan hidupku ini dengan selalu bersyukur kepadamu Tuhanku, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik, Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kau berikan tulus dan tak bercela, hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa, sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur
padamu, sebab Kau baik, Tuhan. Kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela, hanya padamu, Tuhan, aku panjatkan doa, sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik, Tuhan. Kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela, hanya padamu, Tuhan, aku panjatkan doa, sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Tuhan. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kasih pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah seakan-akan meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur itu atas berkat-Mu Tuhan. Dan tiada balasan dari kami Tuhan, selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah menghadap ke depan-Mu pada saat ini, karena sungguh banyak dosa, kesalahan, perbuatan yang telah kami perbuat di depan-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, ampunilah bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami pada malam hari ini. Nilai ibadah kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga kami akhirin Tuhan, biarlah Tuhan selalu bercampur tangan, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati kehidupan kami pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kehidupan kami, supaya Tuhan pada malam hari ini kami bisa Tuhan mengikuti ibadah kami ini, dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, segala roh jahat, roh apapun yang ingin menghalangi, yang ingin mengganggu pendengaran kami pada malam hari ini, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu kami usir dan kami tolak. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami. Berkatilah setiap elektronik yang kami pakai pada malam hari ini Tuhan, terlebih jaringan kami, supaya Tuhan kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini Tuhan. Engkau pakai para hamba-Mu Tuhan, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, Engkau berikan hikmat Tuhan yang dari Engkau, supaya Tuhan pada malam hari ini bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan dapat juga Tuhan kami yang mendengar diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, buat teman-teman kami juga yang masih belum join, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Dan jika mereka di dalam keadaan kesibukan atau apapun Tuhan, kami percaya Tuhan panggil ketua pintu hati mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan kami bisa
beribadah bersama-sama baik pada malam hari ini maupun pada hari-hari yang akan datang. Terlebih kami pada malam hari ini Tuhan yang sudah join dan bahkan yang akan join Tuhan, berkati kehidupan kami, tolong dan sertai Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami pada malam hari ini diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Tiada Berkesudahan. Sebentar ya, jaringan saya ngelet. Sabar ya, jaringan ini. Ya, saya undang teman-teman untuk sambil bertepuk tangan. Mari sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mohon maaf buat teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Mari sama-sama kita membuka kamera supaya kita bisa saling melihat, menatap ya wajah teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Dan mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya masih ada sukacita. Amin. 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 Oke, baik teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Mari kita memuji nama Tuhan. Oh, betapa indahnya.
Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti ombak yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dia dipintakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya ya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti ombak yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dia dipintakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin. Baik, saya persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali kurang beriman ini. Tuhan, bermurahlah kepada kami. Dalam kesempatan malam hari ini, ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami merendahkan diri kami, memohon anugerah dan kasih Tuhan untuk kami bersama-sama menghayati kekayaan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami sampai kami bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan yang kekal. Tolonglah kami ya Kristus, dan terangilah mata batin kami ketika firman-Mu disampaikan ini, menerapi dan mengobati batin kami, dan membawa kami semakin dimerdekakan. Melalui doa-doa dari Bapa dan Ibu Suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Amin. Saya mohon izin buka PPT saya. Apa sudah bisa terlihat, saudara-saudara? Sudah bisa, Pak. Baik. Bacaan kita dari Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di bawah terang judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat
dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara respon terhadap keselamatan, terlihat tema ini adalah tema yang mungkin umum. Tema yang seringkali diperdengarkan di dalam mimbar-mimbar Kristen. Namun sebenarnya tema ini adalah tema yang penting untuk kembali dihayati dan diresponi. Berkaitan dengan banyaknya ajaran-ajaran palsu yang berkibar selama ini. Sehingga ketika teman-teman bicara pengajaran Kristen, itu sumbernya harus dari wahyu Allah. Dan kalau sumbernya dari wahyu Allah, maka seharusnya pengajaran itu tidak boleh berubah. Dan tidak boleh bermacam-macam. Mengapa? Karena wahyu Allah tidak berubah. Dan wahyu Allah cuma satu. Sehingga pengajaran Kristen juga tidak boleh berubah. Dan juga cuma satu. Bagaimana mungkin Alkitab yang satu ini tetapi melahirkan 58.000 aliran Kristen sedunia? Seharusnya kalau Alkitabnya satu, pokok ajarannya satu, wahyunya satu, maka gereja juga harus cuma satu macam. Tetapi yang terjadi sekarang di seluruh dunia ada 58.000 aliran Kristen. Nah, apakah wahyu Allah berubah-ubah? Yang menjadi masalah. Nah, kenapa hal ini penting saya ungkapkan di awal? Karena ajaran itu sangat berpengaruh besar terhadap keselamatan saudara. Karena kalau iman dan ajarannya salah, maka keselamatan kita bermasalah. Nah, itu sebabnya respon terhadap keselamatan dari batin yang bersih ini itu penting. Tidak harus teman-teman yang ada di sini sekolah teologi, masuk dalam seminari. Tetapi ketika menjadi jemaat biasa yang bekerja setiap hari, yang mungkin kuliah di tempat kuliah yang bukan teologi, kita pun bisa merespon keselamatan ini dengan benar. Karena tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Itu punya kalimat itu punya resiko yang besar dalam hidup orang Kristen. Kalau sekali selamat tetap selamat. Karena kitab suci tidak pernah mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Yang ada kerjakanlah keselamatan itu. Jadi jangan berbangga diri kalau sudah jadi Kristen. Lalu akhirnya apa? Orang yang sukanya bicara sekali selamat tetap selamat, dia suka membicarakan dosa orang lain. Dia suka mempergunjingkan dosa sesamanya. Tetapi tidak pernah mempergunjingkan dosanya sendiri di hadapan Tuhan. Kalau disuruh gosip, disuruh kepo, nomor satu padahal kepo itu adalah hasrat duniawi yang sumbernya dari setan. Tapi berapa banyak orang Kristen kalau bertemu bukan bicara mengenai keselamatan yang boleh kita terima, kita kerjakan, tetapi yang kalau kita berkumpul yang sering diungkapkan adalah gosip, dan gosip membicarakan dosa A, dosa B, dosa C.
Dan itu dosa orang yang kita pergunjingkan. Seolah-olah kita paling benar dan paling suci. Apakah itu cerminan orang yang selamat? Tentunya tidak. Oh, saya tidak selingkuh seperti dia. Hati-hati dengan ungkapan itu. Satu waktu kita bisa terpeleset dalam dosa itu. Bapak gereja yang bernama Markus Sang Asketik mengatakan, jangan terbiasa mendengarkan pembicaraan tentang dosa orang lain. Karena kalau engkau mendengarkannya, maka dosa-dosa semacam itu tercetak, terfotokopi dalam diri. Emang kita mau difotokopi dosa? Dan biasanya, kalau di sekolah teologi, itu yang suka paling banyak gosip itu orang Nias. Biasanya. Beda dengan NYG. NYG ini orang Niasnya luar biasa. Semuanya ononiha Yesu keriso. Bukan onobehu. Nah, itu sebabnya. Ketika orang Kristen berkumpul, seharusnya kita memuji Tuhan. Seharusnya kita mendoakan kalau ada teman kita yang berbuat dosa, kita doakan. Bukan dibicarakan dosanya. Didiskusikan oke, tapi diskusi untuk menolong dia, bukan terus iya ya, kok bisa ya dia gitu ya? Padahal hamba Tuhan loh. Nah, itu biasa gaya-gaya orang Nias begitu tuh kalau ngomong. Teman saya orang Nias banyak soalnya. Jadi kadang saya tegur mereka, kalian ini saya bilang kumpul yuk dengar firman, baca bukan gosip kok. Sudah itu gosipnya pakai bahasa Nias lah. Noah, lau bale. Bale, bale. Bale. Sudah tahu belum bale? Ini begini itu biasanya yang cewek-cewek itu luar biasa itu kalau ngomong itu begitu. Ya mudah-mudahan di sini enggak ya. Teman-teman Nias yang di NYG semuanya orang-orang yang merespon keselamatan dengan baik. Jadi nanti kalau ada teman-teman ada mulai gosip di kantor, di tempat kerja, dia mulai gosip, bilang stop. Ini bukan tempat gosip, ini tempat kerja. Bilang begitu. Kerja yang baik, jangan jadi tukang gosip. Nanti dimakan sama setan. Bukan lagi ononiha tapi onobehu. Ya. Nah, itu maaf ya, ini bukan bermaksud memojokkan orang Nias, enggak. Orang Jawa juga banyak yang begitu, sama. Di Surabaya ini orang Jawa banyak, kalau ngerumpi itu pasti ngumpul bicarakan orang. Enggak pernah Tuhan, aku menyadari dosa-dosaku hari ini, saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Ini jarang yang begitu. Tuhan selidikilah aku, jarang. Yang ada Tuhan itu loh, kayak ini loh, ini. Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan dalam teks tadi. Ini kalau membaca kitab suci perjanjian baru atau seluruh kitab suci, perhatikan demikian. Kalau dalam perjanjian lama, kitab Taurat itu adalah dasar pemberitaan para nabi. Jadi kalau para nabi memberitakan pasti dasar Taurat. Tapi kalau perjanjian baru, Injil. Nah, itu polanya. Injil adalah dasar pemberitaan para rasul. Jadi ini pola ya. Teman-teman di sini kan tidak semua teologi kan. Jadi ini sedikit belajar ya, supaya teman-teman yang mungkin tidak sekolah teologi ketika saat teduh bisa baca Alkitab dengan benar. Jadi para nabi itu selalu memberitakan hukum Taurat. Karena dasarnya hukum Taurat, hukum Allah. Tapi kalau perjanjian baru, yaitu para rasul Yesus Kristus, selalu mendasarkan pemberitaannya dengan apa? Injil. Nah, sebabnya teks ini menjadi dasar pendalaman kita. Nah, perhatikan dari teks yang kita baca tadi. Ada respon seorang terhadap keselamatan. Kalau dari dibaca ayat 1, perjamuan kawin. Kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai seorang raja yang mengadakan apa? Perjamuan kawin. Apa maksud perjamuan kawin itu? Di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata theosis. Jadi gereja itu gambarannya adalah mempelai wanita, sedangkan Kristus mempelai pria. Nah,
Jadi perumpamaan tentang perjamuan kawin ini adalah perumpamaan yang menegaskan bagaimana Allah yang rindu menyatu dengan ciptaannya, itu manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Jadi kerajaan Allah diumpamakan seperti perjamuan kawin, di mana mempelai pria yang mencari mempelai wanita. Lalu diutusnya para hamba-hambanya, kan begitu di teksnya. Siapa hamba-hambanya ini? Para nabi perjanjian lama. Dan para rasul perjanjian baru. Kepada siapa? Untuk mereka yang diundang. Bayangkan ya. Sudah diundang. Kalau teman-teman dapat undangan kan senang ya. Atau mungkin teman-teman punya acara. Mengundang. Kalau yang diundang datang bagaimana? Senang toh? Senang semua. Tapi dalam perumpamaan ini, mereka yang sudah diundang, namanya sudah tertulis dalam buku undangan, apa responnya? Tidak mau datang. Siapa itu yang diundang tidak mau datang? Itulah Israel. Mereka bangsa pilihan. Sudah diundang, tidak mau datang. Lalu diberi lagi undangan yang kedua pada ayat yang ke-4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Sudah ada makanan, bayangkan. Kalau kita sekarang kan ada babi, sate babi, apalagi itu, ya toh. Mungkin kalau di Nias itu ada apa? Ada sirip pinang, sonavodaheme, sorohodaheme. Terakhirnya omasidoheme, gitu ya kan? Artinya sudah lengkap makanannya di ayat-ayat yang ke apa namanya 4, ayat 5. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Bukan hanya tidak mau datang satu, tapi tidak mengindahkan undangan. Bayangkan itu. Itu respon keselamatan ya. Sudah diundang, tidak mau datang. Satu, dua. Diundang kedua kali, tidak diindahkan. Lanjut lagi. Apa yang terjadi di situ ayat yang ke-5? Tetapi yang diundang tidak mengindahkan, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Itulah orang Kristen kan juga gitu toh. Sudah dikasih undangan keselamatan, cuma-cuma begitu ya. Tapi ngurus urusannya sendiri seringkali. Ada berapa banyak waktu yang kita pakai untuk sembahyang. Gereja Purba itu mengenal ada doa 3 waktu, yaitu doa Daniel, dan ada doa 7 waktu, doanya Daud. Tapi kita tidak mau menggunakan itu. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sudah diundang, tidak mau datang, tidak mengindahkannya. Yang ketiga, ngurusi urusannya sendiri. Makanya berapa banyak orang yang mendengarkan firman kebenaran, bersembahyang, beribadah, cepat bosan. Apa ibadah NYG lagi? Gitu ya. Dulu tuh waktu saya pertama diundang di NYG itu orangnya banyak sekali. Betul ya, Bapak Moli ya, banyak sekali. Ada 50, 60 lebih waktu pertama kali saya khotbah itu. Sekarang tinggal 10. Bahkan beberapa kalau Bapak Moli pasang itu saya lihat di Facebooknya, ih cuman 4. Ih cuman 3 kadang-kadang begitu. Tapi memang beliau ini orang setia ya, luar biasa. 3 orang pun tetap jalan. Apalagi 3 ya, Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah kembali. Makanya, tidak semua orang Kristen itu selamat loh. Kalau nggak sungguh-sungguh mulai sekarang. Jangan pernah main-main soal ajaran. Jangan pernah main-main soal keselamatan. Ya, karena ini bukan ilmu hebat teologi, enggak.
Makanya kenapa sekolah teologi masih merokok, sekolah teologi masih lompat pagar asrama. Itu saya punya mahasiswa gitu semua itu. Dan sudah tingkat atas, lompat pagar asrama. Sudah tingkat atas, sembunyi-sembunyi ngerokok. Kenapa? Karena teologi hanya di sini. Padahal kalau kita belajar teologi itu terapi bagi jiwa, menyembuhkan jiwa. Sama kayak orang yang sudah diundang, satu, tidak mau datang, dua, tidak mengindahkan, tiga, ngurusi urusannya sendiri. Bahkan yang mengerikan, apalagi ayat yang ke-6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. Membunuhnya. Sudah diundang, bukannya terima kasih bersyukur, tapi sombongnya luar biasa. Tidak mau datang, tidak mengindahkan, ngurusi urusannya, bahkan membunuh para hambanya. Teman-teman, murka Allah yang mengerikan itu bukan hanya neraka ya. Tapi dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, murka Allah yang mengerikan adalah ketika hatimu keras dan tidak bisa bertobat. Dikatakan dalam Roma pasal 1 itu, Allah menyerahkan mereka pada kekerasan hati mereka atau dosa-dosanya. Itu ngeri. Karena apa? Murka Allah ada atas orang itu. Artinya gampangnya apa? Tidak bisa bertobat lagi. Makanya selagi ada waktu teman-teman untuk bersama bersembahyang, beribadah, gunakan itu. Karena ibadah itu menguduskan kita setiap saat. Baik teman-teman yang bekerja di kantor, teman-teman yang ada di kampus umum ya, itu kan godaannya banyak. Nah, tapi apa respon terhadap keselamatan ini? Nah akhirnya karena nggak respon, nah, lihat itu di ayat yang ke-7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Itu terjadi kapan Pak Randy? Itu terjadi tahun 70 Masehi ya, penghancuran Yerusalem. Ya. Bahkan mereka yang memusuhi Yesus, seterunya Yesus semuanya mati. Tahu enggak siapa yang memberi kesaksian kepada Kaisar Roma? Yang memberikan kesaksian siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Ternyata yang memberi kesaksian tentang siapa yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus, itu adalah seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Yang pertama kali datang ke kubur. Dari kesaksian beliaulah Raja Roma dapat tahu di bawah pemerintahan siapa Yesus itu dibunuh. Dan tahu terjadi apa? Pontius Pilatus dipenggal kepalanya. Imam Kayafas dipenggal kepalanya. Kenapa? Telah membunuh Yesus. Terbukti ini, perumpamaan ini. Raja itu membinasakan dan menghancurkan kotanya. Jangan pernah main-main. Nah, karena itu rajanya bilang, ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang apa? Tidak layak. Bayangkan itu, sudah diundang tapi tidak layak ternyata. Kenapa? 4 tadi ini. Tidak mau datang, tidak mengindahkan, ngurus urusannya sendiri, dan membunuh para hamba-hamba raja itu. Ngeri itu ya. Banyak ada orang kesana begitu? Banyak. Merasa hebat, merasa gerejanya besar, nggak butuh orang lain. Akhirnya rajanya bilang apa? Ayat yang selanjutnya, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Jadi ada 2 macam surat undangan ya, teman-teman. Yang pertama undangan VIP, tapi mereka menolak semua. Yang kedua undangan ekonomi yang biasa, tapi dibuat VIP oleh sang raja. Siapakah orang-orang yang tidak diundang itu? Tidak diundang tapi terima undangan. Yaitu ayat 10. Semua orang di persimpangan jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu. Berarti teman-teman tahu gereja itu tempatnya orang jahat dan orang baik.
gitu ya. Jadi kalau di gereja ada pergunjingan apa ya, memang sudah biasa tempatnya orang jahat dan orang baik. Tapi yang sekarang menjadi masalah ketika kita diundang, responnya apa? Kita jahat, ya. Kita orang berdosa, ya. Tapi ketika kita menerima undangan sang raja itu, responnya apa? Nah, selanjutnya. Ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang apa? Tidak berpakaian pesta. Nah, ini lagi ya. Ini respon lagi nih. Sudah tidak diundang, tapi dapat penghormatan terima undangan VIP. Ya, yang kelas ekonomi terima yang VIP. Seharusnya kan mengindahkan toh undangan itu. Tentunya pakai pakaian yang bagus kan. Meskipun dia sederhana. Tapi paling enggak pakaiannya rapi, bersih. Namun ada satu yang tidak pakai pakaian pesta. Berarti teman-teman, orang yang seperti itu dia menghargai yang mengundang tidak? Tidak menghargai. Kayak sekarang gereja ya. Kalau kita lihat ya, kalau ibadah pakai apa sekarang? Ada yang pakai kemeja, pakai jas, pakai sepatu sopan. Nggak ada kan? Yang penting kan hatinya, Pak. Kan gitu kalau ngomong. Yang penting kan hatinya. Oke, yang penting hatinya. Tapi firman Tuhan katakan yang dari dalam hati terpancar keluar. Satu ya. Berarti kalau begitu hatimu apa adanya. Bukan apa adanya dalam kesederhanaan. Tapi ya sudah, beginilah adanya. Gitu ya. Ya saya nggak mempersoalkan loh ya. Wah, cuman kita lihat aja sekarang. Tahu nggak bahwa itu sebenarnya filsafat sekularisme masuk dalam gereja sudah. Altar atau mimbar bukan lagi menjadi tempat penyembahan kepada tubuh dan darah Kristus atau tempat meninggikan sakramen yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi altar sekarang menjadi tempat semacam konser dan penuh dengan ekspresi manusia. Tahukah teman-teman kalau itu filsafat humanisme masuk di gereja? Hati-hati, tidak berpakaian pesta. Penuh dengan ibadah buatan sendiri, kata Paulus dalam Kolose 2. Nah, inilah apa ya, warna sekarang ini, teman-teman. Mari kita merefleksikan respon terhadap keselamatan. Apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta di sini adalah bicara pengudusan atau kesucian. Yang dalam kitab Wahyu itulah pakaian orang kudus. Kita orang jahat, ya. Kita orang berdosa, iya. Bahkan mungkin masing-masing kita punya masa lalu yang buruk, yang bobrok. Bahkan mungkin saya lebih buruk daripada teman-teman. Tetapi kita mau pakai pakaian pesta ketika diundang oleh sang raja. Karena kita ini kan orang yang kotor. Betul ya? Kita menyadari keadaan kita ini orang yang kotor. Tapi marilah kita berpakaian pesta melalui darah sang Kristus itu. Merespon dengan iman. Namun orang ini diam saja. Nah, itu ya. Sudah tahu apa namanya, dia berdosa, namun dia tidak mau kembali, dia diam saja. Berarti kan anak yang hilang, ketika dia menyadari keadaannya, dia kembali kan? Sehingga dia menerima pakaian pesta. Nah, kita pun juga demikian. Ya, kita pernah jatuh dalam dosa. Kupu-kupu itu pernah jatuh di sampah, bukan? Betul ya? Bisa saja jatuh di sampah. Tapi dia nggak berhenti di sampah itu. Dia akan kembali ke bunga. Kenapa? Karena habitat kupu-kupu itu bunga, bukan sampah. Kita pun demikian, kita pernah jatuh dalam sampah dosa. Tetapi kita segera bangkit lagi, kalau jatuh bangun lagi. Karena habitat kita adalah kerajaan sorga yang pakai pakaian pesta. Maka apa jika tidak mengenakan pakaian pesta? Ratap dan kertak gigi itu di ayat yang ke-13. Makanya ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya apa? Banyak memang mereka yang dengar berita keselamatan itu. Karena keselamatan itu bukan soal sorga saja loh teman-teman. Sorga itu bonus.
Tapi keselamatan artinya apa? Manusia itu dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Apa itu gambar dan rupa Allah? Kudus dan tak bercacat di hadapan. Melakukan segala yang baik. Menolong banyak orang. Menjadi berkat bagi sesama. Itulah keselamatan. Itulah pakaian pesta. Jangan sampai banyak mendengar kabar, tapi ternyata tidak mengenakan pakaian pesta. Jangan dianggap keren, bisa khotbah di mana-mana, gerejanya besar, usahanya sukses, tetapi ternyata tidak pakai pakaian pesta. Nah itulah rekan-rekan sekalian, renungan refleksi yang boleh kita hayati bersama-sama di malam hari ini. Nah, dalam sejarah gereja, itu ada salah satu bapak suci ya, namanya itu Rahib Safa dari Kripets. Rahib itu adalah gelar atau rohaniwan gereja purba atau gereja ortodoks yang tidak menikah. Jadi di gereja ortodoks itu ada yang terpanggil menikah, ada yang terpanggil yang namanya selibat atau monastik atau monakos. Nah ini yang mesti kita pahami bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi kalau ada para rahib atau orang yang tidak menikah itu bukan berarti nggak laku kawin, bukan. Itu panggilan Matius pasal yang ke-19. Ya, jadi kalau teman-teman di sini nanti ada yang saya mau tidak menikah untuk kerajaan Allah, waktu saya acungi jempol, luar biasa berarti. Ya. Tapi menikah pun juga tidak salah. Karena menikah itu kita menghayati inkarnasi Yesus. Tidak menikah juga kita menghayati inkarnasi Kristus. Nah, Rahib Safa ini ya, Rahib Safa ini disebut rahib karena memang tidak menikah gitu ya. Dan panggilannya ketika dia ada di Gunung Athos. Gunung Athos itu adalah pusat biara untuk para rahib di Yunani. Nah, saya kemarin lupa saya bulan lalu kalau nggak salah itu ditelepon oleh salah seorang romo dari gereja ortodoks Indonesia untuk diminta menemani Episkop Daniel dari Nikopolis ke Yunani gitu. Jadi saya bilang belum bisa dulu romo, saya bilang karena masih ada beberapa tugas yang harus selesaikan. Mungkin tahun depan kalau ada kesempatan saya akan ikut ke Yunani ya melihat kehidupan para rahib. Nah, Rahib Safa ini adalah seorang yang luar biasa dalam pelayanannya. Dia adalah rahib yang menjaga, mengawasi kemurnian hidupnya, batinnya, dan juga kemurnian dari anak-anak rohaninya. Nah, satu waktu rahib ini bertemu dengan seorang pangeran, gitu ya, yang istrinya sakit. Ya, tetapi karena pangeran dan istrinya ini tidak paham tentang peraturan biara, jadi mereka masuk. Lalu rahib ini menegur, perempuan tidak boleh masuk dalam biara. Lalu mereka minta maaf. Di sini kita memperoleh pelajaran bahwa rahib ini tidak tebang pilih jadi orang. Biasa kalau lihat orang kaya itu langsung kan silau matanya. Rahib ini tidak. Kalau orang kaya itu salah, dia tegur. Begitu ya. Nah, setelah itu Rahib Safa ini